Halo teman-teman, jadi perkenalkan, bentar dulu. Kayaknya salah kostum ini. Bentar. Yo. Kok pakai kostum ini sih? Bentar, kita kan di sini mau public speaking ya. Jangan pakai kostum ini. Ganti. Yuk. Nah, ini loh, ini kan cocok untuk public speaking karena ya kita hari ini akan apa ya istilahnya? Berpublic speaking. Tapi bentar dulu, ada yang kurang nih. Masa aku sendirian? Butuh orang nih. Ada 2 kursi. Kita akan mengusulkan 2 orang. Dalam hitungan 1, 2, 3. Nah, oke. Jadi begini ya teman-teman. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Syafiq Adrians. Ya, saya di sini sebagai dosen peneliti bagaimana permasalahan-permasalahan yang terjadi itu kepada anak, terutama anak-anak yang mereka statusnya itu masih pelajar atau mahasiswa. Jadi singkat saja kita akan mengangkat tema tentang gadget. Sebelumnya sebentar dulu ya. Karena tadi saya mulai itu belum pakai pembukaan, maka di sini izinkan saya menggunakan pembukaan terlebih dahulu. Biar mungkin akan terlihat seperti pidato, tapi nggak apa-apa. Atau mau langsung aja nih, nggak usah pembukaan. Nggak usah ngomong apa sih. Nggak usah pakai pembukaan. Ya. Oke, nggak apa-apa. Langsung aja kita mulai. Jadi gini, seperti yang kita tahu, anak-anak zaman sekarang atau yang biasa kita sebut dengan kata Gen Z itu terkadang ya dalam pemikiran orang tua itu mungkin ya ada yang bilang anak suka keluar rumah lah, jarang di rumah, main terus, sekalinya di rumah gadgetan. Ya, tapi gimana lagi, itu emang dunia mereka. Jadi singkatnya seperti ini aja. Di sini saya mungkin akan sedikit meluruskan beberapa pandangan dari orang-orang yang mungkin memandang Gen Z itu males-malesan lah, Gen Z itu nggak mau kerja lah, Gen Z itu tinggal ambil enaknya aja lah, tinggal jiplak gitu, nggak mau kerja, tinggal GPT aja lah. Nah, sebenarnya bukan seperti itu. Jadi kita ambil dalam contoh dunia kerja. Gen Z itu lebih nyaman ketika dia itu kerja, dia diberi pressure tidak apa, tapi jangan sampai berlebihan. Karena apa? Kalau misal nanti dia saat sedang bekerja atau sedang melaksanakan tugas atau job desk, tapi dia dikasih pressure yang berlebih, itu nanti malah akan membuat dia itu ya ada rasa tidak nyaman lah, sehingga nanti dia bisa menyebabkan downgrade atau tidak fokus dengan kerjanya gitu. Karena kalau saya pribadi ya melihat anak-anak Gen Z itu mereka saat sedang bekerja itu biasanya pakai headset lah, sambil dengerin musik, biar apa? Biar santai, relax, mereka tenang, sehingga mereka itu bisa fokus dengan kerjaan. Ada juga yang mereka itu tidak suka diatur dengan masalah dress code lah, jadi dia berangkat kerja itu nggak pengen diatur tentang dress code loh. Jadi dia maunya itu outfitnya dia sendiri, gitu. Tapi emang ya nyamannya dia begitu. Nanti kalau dikasih pressure, dia tambah-tambah nggak bisa kerja. Ya emang plus minus sih, tapi ya mau gimana lagi, emang begitulah nyatanya gadget. Tetapi saya akui kalau gadget ini walaupun mereka ya dalam mungkin berpola atau bersifat atau bertingkah itu rata-rata dari mereka itu ya mungkin dibilang kurang, tapi untuk masalah kreativitas, inovasi dan yang lain sebagainya itu mereka itu bisa dikatakan bagus ya, itu sama satu dalam dunia pekerjaan. Lalu yang contoh kedua untuk Gen Z yang bisa dikategorikan itu pelajar atau mahasiswa layaknya kalian ini. Nah, biasanya itu ketika mereka belajar itu seringkali menggunakan ChatGPT, betul? Betul, Mas. Bukan ChatGPT, atau tinggal jiplak punya teman. Iya. Ya ampun, jangan seperti itu ya, tidak baik. Siap, Mas. Iya, sebenarnya Siapa? jiplak itu kalau jadi referensi nggak apa-apa, tapi kalau yang lain-lain kayaknya jangan deh. Kalau misal dia minta teman buat referensi nggak apa sih, ya itu contoh apa ya, contoh kecil aja. Emang itu nyatanya gadget itu seperti itu. Kalau nggak GPT ya udah minta punya teman. Tapi kalau minta punya teman itu lebih baik kita jadikan referensi, jangan keciplak, kasihan itu. Nah, untuk selanjutnya itu kalau tadi saya bahas tentang GPT sama jiplak, berarti kan kita bisa menggarisbawahi bahwasanya Gen Z itu mereka itu tinggal mau apa ibaratnya,
tinggal mau hasilnya aja lah, prosesnya mereka nggak mau tahu. Nah mungkin di sini apa ya, bisa dibilang ada plus minus juga. Plusnya ya kerjanya cepat selesai, langsung keluar nilai, tapi minusnya mereka nggak tahu proses, terus kurang kurang memahami dalam konteks apa ya, ilmu itu mereka kurang memahami, karena ya tadi tinggal GPT yang kerja, jadi yang memahami apa ya, yang berpikir secara otak itu GPT, apalagi yang minta referensi itu kan 50% lah, berarti temennya yang mikir, dia hanya mungkin mengubah kata, 2 kata, kalimat atau beberapa kata. Kalau ubah nama jangan mas, itu nggak baik, tak boleh ya. Nyatanya mas. Astagfirullah gitu ya. Dia nggak boleh dicontoh. Semoga kedepannya segera menghilang. Amin. Ya mungkin itu aja sih ya kalau misal gadget dalam dunia pekerjaan dan satu lagi dalam dunia pendidikan. Sebenarnya kalau saya garis bawahi itu dua-duanya memiliki plus minus sendiri lah. Contohnya lagi nih, ketika di pendidikan itu mereka ada tugas atau sedang belajar, mereka itu sama aja, pasti pengennya ketenangan, entah itu di dalam kamar, mungkin mengunci kamar terus pakai headset, dia lebih tenang, dia lebih fokus. Tapi minusnya kalau dipanggil orang tua kadang nggak dengar gitu. Tapi ya kalau anak kos sih lain cerita. Nah terus lagi mereka itu sukanya itu kerjain tugas itu biasanya di tempat kafe atau angkringan lah. Tujuannya biar apa? Kalau menurut pandangan saya pribadi itu biar mereka apa ya, di kafe ada wifi sih biasanya, kita jarang ada wifi, terus sambil memilkan gitu, sambil bisa foto-foto upload, ih gue lagi belajar nih, asik. Tapi nyataannya udah itu maksudnya udah selesai, udah selesai. Iya main game itu nggak baik gitu. Kita ke kafe itu memang wifi tujuannya buat belajar, bukan game seperti itu ya. Oke gini ya anak-anak, saya simpulkan saja intinya kebiasaan atau sifat-sifat gadget ini bisa dikatakan mereka itu lebih ke fleksibilitas. Jadi apa ya, dia fleksibel aja, mau dimanapun dia, asal dia udah tahu job desk-nya pasti akan diselesaikan, mau bagaimanapun kondisinya dia, entah itu dia sedang kondisi capek lah, ngantuk lah, atau dengan kondisi yang sedang tidak baik-baik saja atau galau, tapi ketika dia bisa mengatasi, misal dia lagi galau, dia healing, habis itu ngerjain tugas kan bisa. Jadi apa ya, kalau saya nilai gadget ini terutama kalian lah, itu fleksibilitas, bisa di mana aja. Iya, maksudnya dalam artian itu bisa bekerja atau mengerjakan tugas atau apapun itulah. Mereka itu fleksibel dan saya yakin kreativitasnya dari mereka itu gak stuck di situ aja, ide-idenya itu seperti itu. Oke, ini saja yang bisa saya sampaikan. Saya Syamil Adrian pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa. Caprok, ampun, belum